Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Channel Dedi Sapa Teman. Tak henti-hentinya kita untuk saling mengingatkan, selalu bersyukur, selalu merasa bahagia di suasana hati dan pikiran kita. Berpikiran positif dan selalu bisa memberi manfaat untuk kehidupan dan orang-orang di sekeliling kita. Hari ini channel Dedi Sapa Teman mengulas apa ya? Tentu saja mengulas kekalahan Indonesia setelah dibantai oleh tim Jepang semalam. Jadi skuad Garuda kita digunduli atau dipecundangi tim Samurai Biru dengan skor 4-0. Sebenarnya apa yang terjadi? Kita bahas di channel Dedi Sapa Teman hari ini. Pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, saat wasit dari Iran meniup fluid kick off di Stadion Utama Gelora Bung Karno ketika Indonesia menjamu tim Jepang. 30 menit berikutnya, pesawat charteran Garuda Indonesia membawa timnas Arab Saudi dari lawatannya ke Australia tiba di Jakarta di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi pertandingan Arab Saudi melawan Australia berhasil imbang. Dan di perjalanan serta di hotel yang mereka tinggali, pasti mereka telah menyaksikan pertandingan Indonesia menghadapi Jepang dengan kekalahan 0-4. Meskipun kekalahan besar kita alami ketika menghadapi Jepang di 19 November besok, semangat, doa, dukungan penuh kita gemuruhkan lagi di Stadion Utama Gelora Bung Karno ketika menghadapi Arab Saudi. Ini belum berakhir. Episode kualifikasi grup 3 atau grup C masih tetap berlangsung dan kita terus mendukung, memberi yang terbaik untuk timnas Indonesia. Teman-teman sekalian, apakah kalian tidak merasa aneh pada saat Indonesia menghadapi Jepang semalam? Sebenarnya yang ini sudah terjadi sejak dari 10 hari belakangan, ketika tim Jepang meminta untuk pihak penyelenggara PSSI dan kepada FIFA agar pertandingannya diundur menjadi tanggal 15. Kenapa bukan tanggal 14? Padahal sudah terjadwal di tanggal 14. Alasannya sudah jelas dikemukakan oleh tim Jepang bahwa mereka nanti sedikit kecapean karena waktunya mepet. Tapi itu kita bisa terima dan sebagai tuan rumah yang baik, kita dengan legowo mengikuti saja permintaan dari tim Jepang. Tapi kenapa harus diundur di tanggal 15? Apakah angka 14 itu merupakan angka sesuatu yang menjadikan sial untuk tim Jepang? Tapi itu mitos. Kejadian semalam hujan deras di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan pada saat menit-menit pertama tim tuan rumah skuad Garuda Indonesia berhasil memaksa tim Jepang untuk bermain lebih keras karena banyak peluang yang dihasilkan tapi tidak menghasilkan satupun gol. Sebenarnya kita sudah mulai padu, sayangnya kita belum memiliki striker yang haus gol. Jadi kita meminta kepada Pak Erick Thohir tolong carikan striker yang bisa menyempurnakan kehebatan timnas Indonesia untuk bisa bermain di area berbahaya tim lawan. Berikut ini kita akan melihat gol-gol yang tercipta pada スタジアムはインドネシアサポーターで埋まっています。ジャカルタにある78,000人収容のゲロラ・ブンカルノスタジアムです。放送の解説は松木安太郎さんです。松木さんよろしくお願いします。お願いします。町田よしシュート鎌田最後決めていきました。日本に先制ゴールが生まれました。いやー松木さん、この流れるようなパスワークで見事に崩し切りました。そうですね、やっぱり最終ラインの選手を引き出した後に、キーパーしかいなくなってうまくいきましたね。そしてこの鎌田の持ち出しも、松木さん見事でしたね。ここがもうやはりキーになりましたね。最後オウンゴールかもしれませんね。
よし、さあ三チャン笘、ス。さあチャンスだ三笘、間を通してきた、シュート見事なゴール、三笘が落としたボール、決めたのは南野。いや、見日本に2事だね。点目。いやー、7番の三笘もよく見てた、これ。三笘のこれ右のアウトサイドですかね、はいパスも。そして南野、もうバッチリですよね。森田、ボールをカットした森田、決まりました森田のゴール、これ3番。 2人の股を抜いていきましたいやいやいや、そして最後はサイドネット、菅原、伊藤、菅原、突破した、菅原、どうする、シュート打ってきた、決めた、よしよし。日本の4点目。この最終予選、このインドネシア戦が初出場の菅原、最後は自ら決めていきました。今本当にいいタイミングをね、自分のタイミングを合わせましたね。はい、見事にインドネシアのこのディフェンス陣を切り裂いていきました。ニアサイド、ここしかないというところを決めていきました。そうですね。まあこの真ん中を見ながらキーパーと駆け引きしながら、はい、キーパーのねニアサイドを狙いましたね。左肩の上、いや本当角度ないところですけれども、そうですね、よく決めていきました。小川に代わって大橋が前線に入ります。片手からのスルーパス、オフサイドフラッグ上がっていない、キーパーとの1対1、また抜いたね。ここでオフサイドです。オフサイドディレイを取っていました。この旗手が得意とするこのロングボール、ギリギリだね。ここで試合終了のホイッスルです。アジア最終予選第5戦、インドネシアアウェーの中での戦いでしたが、日本代表が4対0で勝ちました。 Meskipun posisi Indonesia berada di posisi paling buncit di dasar klasemen grup C pada kualifikasi putaran ketiga ini, tapi kans dan peluang kita untuk bisa melanjutkan perjalanan kita menuju Piala Dunia di babak kualifikasi putaran keempat nanti masih terbuka lebar. Dan setelah pertandingan semalam, posisi Indonesia di peringkat FIFA masih belum bergerak kemana-mana, masih tetap di peringkat 130 dunia. Sementara itu tim negeri jiran Malaysia setelah mengalahkan Laos pada pertandingan persahabatan naik 4 peringkat menjadi posisi 129. Itu artinya kita telah disalib oleh tim nasional Malaysia. Kalau banyak yang bilang Jepang itu masih bukan level kita, salah besar. Karena pemain-pemain timnas Indonesia adalah pemain-pemain yang direkrut dari klub-klub Eropa, dan mereka bermain di negara-negara Italia, Belgia, macam Jake Inces, Rafael Stroy. Ya, mereka bermain di klub-klub luar negeri dan pasti sudah mengenal karakter orang Eropa. Yang sebenarnya terjadi adalah target tim Jepang bisa mencicipi final Piala Dunia 2026, atau yang paling memungkinkan mereka bisa lolos ke babak semifinal. Itu target mereka. Jadi mereka itu nggak mau kebobolan 1 gol pun di babak penyisihan grup. Jadi itu yang mesti kita mengerti. Ya, Jepang kan itu tadi, Jepang sudah mencicipi Piala Dunia sebanyak 7 kali, sementara Indonesia pada perhelatan sepak bola modern Piala Dunia baru pertama kali ini bisa lolos ke fase kualifikasi putaran ketiga. Nah, itu patut kita syukur karena peluang kita masih ada untuk perjalanan ke Piala Dunia, baik di putaran keempat nanti ataupun di babak-babak selanjutnya. Nah, bagaimana kelanjutan kisah timnas Indonesia atau bagaimana peluang kita selanjutnya? Ini dia ulasannya. Kalah 4-0 ternyata nggak ngaruh apa-apa. Begini, hitung-hitungan peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 setelah kalah telak dari Jepang di SUGBK. Kita harus tahu bahwa dari 5 ini adalah kita punya 3 laga home.
Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Perlu Timnas Lovers ketahui, kekalahan dari Jepang tak mempengaruhi posisi Calvin Verdong dan kawan-kawan di klasemen sementara Grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan ini tak mengubah posisi Timnas Indonesia di posisi juru kunci dengan 3 poin. Namun, kalian jangan sedih dulu. Meskipun saat ini Timnas Indonesia berada di posisi juru kunci, itu tak menutup peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia masih bisa finish di posisi 2 atau runner-up Grup C dan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Tapi, ada tapinya guys, Timnas Indonesia harus penuhi syarat berikut. Timnas Indonesia mesti memenangkan 3 laga kandang sisa saat bersua Arab Saudi dan Cina. Saat ini, Timnas Indonesia terpaut 10 angka dari Jepang di puncak klasemen yang mengoleksi 13 poin dari 5 pertandingan. Namun, Timnas Indonesia hanya terpaut 3 angka dari Australia di posisi 2 atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Jika 9 poin bisa disabet di kandang sendiri, plus mencuri poin saat tandang ke Australia dan Jepang, peluang Timnas Indonesia finish 2 besar sangat terbuka. Peluang Timnas Indonesia menahan Jepang di kandangnya bisa saja terjadi. Sebab, Jepang kemungkinan hanya akan menurunkan para pemain cadangannya saat bersua Timnas Indonesia, mengingat mereka diprediksi sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 ketika bertemu anak asuh Shin Tae-yong untuk kedua kalinya. Sekalipun Timnas Indonesia tidak mengemas 11 angka di 5 laga sisa, skuad Garuda masih bisa meniti peluang lolos ke babak keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan perkiraan, jika Timnas Indonesia mengemas 9 poin dari 5 laga sisa, skuad Garuda bisa lolos ke babak keempat. Sementara Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Erick Thohir meminta maaf atas hasil yang mengecewakan kontra Jepang. Dan tentu pertandingan hari ini mohon maaf kalau mengecewakan hasilnya. Saya tahu euforia masyarakat sangat luar biasa. Tetapi kembali saya mohon ini belum selesai. Ya. Kita posisinya ranking 3-4 yang kita targetkan, ya kita coba maksimal. Tentu pertandingan pada hari ini mohon maaf kalau mengecewakan hasilnya. Saya tahu euforia masyarakat sangat luar biasa, kata Erick. Ya, saya tentu bertanggung jawab dengan prestasi yang dicapai oleh PSSI hingga saat ini. Ujarnya menambahkan, timnas kita masih ibarat murid baru di sekolah sepak bola internasional. Jadi jangan dikit-dikit maki. Salah si Anu, salah si Ani. Nikmati saja setiap langkahnya agar tak mati dibunuh ekspektasi. Bunyi pernyataan resmi PSSI. Sementara itu, ranking FIFA Timnas Indonesia juga tak berubah setelah kalah dari Jepang. Timnas Indonesia tertahan di peringkat 130 dunia meski kehilangan 2,93 poin di ranking FIFA. Meski begitu, Timnas Indonesia disalip Malaysia efek menurunnya perolehan poin mereka di ranking FIFA dari 1,1187 menjadi 1,11594 angka. Di saat bersamaan, Timnas Malaysia naik 4 posisi dari peringkat 133 ke 129 dunia setelah menang 3-1 atas Laos di laga uji coba pada Kamis 14 November 2024 malam. Kemenangan atas Laos menghasilkan tambahan 2,97 poin di ranking FIFA bagi skuad Malaysia. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir sudah meminta maaf. Ini bukan kesalahan pemain, bukan kesalahan pelatih, ini bukan kesalahan siapa-siapa. Tapi saya yang bertanggung jawab atas ini. Dan Kapten Bang J Inses juga meminta maaf. Untuk itu kita tidak boleh patah semangat, terus mencintai dan mendukung tim Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Asa dan peluang kita, mimpi besar kita masih terbuka. Terus kobarkan semangat untuk Indonesia ke Piala Dunia. Kita patut berterima kasih kepada tim Jepang, pelatih Hajime Memoriyasu, teman-teman lainnya, Mino, lalu juga Kubo dan kawan-kawan. Mereka memberi pelajaran untuk kita semua. Dan Kevin Verdong, gak usah terjatuh dan menunduk begitu, Bang.
terus menyala. Terima kasih sudah menyimak channel ini. Sapa teman hari ini terus menyala abangku dan berikan semangat, dukungan, doa terbaik kita untuk timnas Indonesia. Sampai ketemu lagi.